man ngạt nơi ngà uga dan ro ya mun đi lấy để cả la gaina so ga do hinga jadi muman ba la When the tsunami happened, it was so enormously devastating, and it was very, very chaotic. The scope of the disaster was something that I don't think anyone can fathom unless you actually were there. So IDEP was quite busy in the area doing emergency response work pretty much immediately after the tsunami happened. And we got to know people, and we got to meet people, and we got to hear more and understand more about the challenges that the people of Aceh had been facing, you know, well before the tsunami had happened, through social conflicts in the area and a lot of repression. And we just felt that it was paramount that somehow there be some initiative on the ground that looked at how to work in this time of disaster recovery from a perspective that gave the Acehnese a chance to speak, gave the Acehnese a chance to make some decisions, gave the Acehnese a chance to be involved, not only involved, but in control of their own recovery. And that maybe an initiative like this in that place would have, you know, a big impact not only on the physical recovery of, you know, supplying people with their needs, their daily needs, but also at the heart level. I mean, it was a chance for people to heal. It was a chance for people to channel a lot of trauma, a lot of pain, a lot of suffering into positive action. Get your hands dirty, come on, let's go, let's do something about it. Let's not just talk about it, let's just not just worry about it, let's do something together, we can. Mereka juga harus dimasukkan, mereka juga. Kita melihat juga itu salah satu rekomendasi ya. Pasti itu kalau pertanian organik itu solusi, dan itu masyarakat pasti senang karena murah dan ini segalanya mungkin tadi itu melihat alam. Jadi Yayasan IDEP juga dalam membangun Green Hand Field School ini keterlibatan masyarakat lokal sangat penting karena kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, terutama para korban tsunami, bahwa apa yang dibangun oleh IDEP adalah untuk mereka nantinya. Karena Green Hand Field School di Desa Lamsujan ini adalah mother of permaculture, ya, ibu permaculture, karena di sini dilahirkan awal ide-ide atau juga praktek-praktek dari permaculture. Kemudian nantinya ide-ide ini kemudian juga model-model pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita latih oleh masyarakat akan kita bawa ke daerah-daerah tsunami. Jadi ketika peserta kita latih, mereka selesai kita latih, diberikan skill, pengetahuan tentang permaculture, kemudian mereka kembali ke desanya, kemudian mereka mulai mengerjakan lahannya, mulai mengerjakan kebunnya, mulai memikirkan tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Jadi kami selama diberi pelajaran oleh Green Hand, sudah saya lanjuti. Terutama inilah saya membuat kompos.
Nah, rumput-rumput ini sengaja saya panjangkan, saya potong, saya simpan supaya menjadi kompos. Nah, setelah jadi kompos saya cangkul ini tanah, saya masukkan, saya gemburkan. Nah, jadi untuk sementara ini saya tidak memakai bahan kimia untuk dalam pertanian saya. Contohnya ini, seperti saya membuat bedeng. Jadi ini bawang sudah pernah panen sekali. Modal pertama saya memakai cuman 1 on. Nah, jadi menghasilkan 5 on. Memang agak lamban, tapi saya yakin itu pupuk organik itu memang meyakinkan. Nah, udah itu ini kacang tanah yang dibeli bibit oleh Grand Hand. Dulunya saya menanam ini sebagai percobaan. Nah, hasilnya pun memuaskan, 1:3 hasilnya. Nah, waktu itu saya ukuran 5 kali 300 dapat kacang bibit, kacang beras ya, 50 kilo dengan harga 9.000. Berarti saya dengan 3 bulan mendapat uang 450.000. Jadi saya untuk sementara ini habis dari hasil training itu, saya tidak memberi lagi sayuran. Kacang panjang saya tanam, daun ubi, terong, ya kangkung, bayam-bayam, dan lainnya. Inilah satu contoh pupuk cair yang kita pelajari, yang diberikan oleh Grand Hand. Jadi sampai saat sekarang saya lanjutin terus. Ini contohnya kolam. Nah, kolam itu bukan nampaknya untuk satu ikan saja, untuk kolam ikan aja, tapi airnya bisa juga kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, karena pelajaran yang kami terima itu banyak manfaatnya air kolam itu. Karena penyaringannya sampai 3 kali penyaringan. Nah, jadi limbah rumah tangga bisa bermanfaat 2. Untuk ikan di kolam dan untuk tanaman. Nah, dan persiapan itu pun kami mengadakan untuk menjaga di sini musim kemarau. Nah, kalau di sini kemarau panjang sampai 6 bulan. Nah, jadi saya mohon jangan khusus di UPT IOM ini aja Grand Hand memberikan ilmu pupuk organik. Jadi kalau bisa saya minta ke daerah-daerah yang lain. Tolonglah dikembangkan lagi masalah pupuk organik. Karena itu manfaatnya sangat bagus. Dan saya sudah menikmati hasilnya. Hai hai, arakan berdua, adona hai, arakan berdua. Datang surat darah anak barang badan bermangan barang karo haji sukore jam 5 dua. Hanya balon, hanya balon, hanya balon. Penggunaan praktek-praktek bahan kimia dengan bahan kimia adalah merugikan, baik merugikan ekonomi maupun merugikan kesehatan dan juga merugikan alam dan lingkungan, merusak tanah, merusak air, meracuni tanah, meracuni udara. Kemudian masyarakat ketika menggunakan pertanian yang menggunakan kimia, mereka terjebak dalam produksi atau ongkos yang tinggi. Baru-baru ini terjadi, yang paling masih segar dalam ingatan kita adalah ketika di salah satu kabupaten di Aceh beberapa bulan yang lalu, saya kira 1 bulan yang lalu, ada kasus beberapa orang tewas ya, meninggal dunia karena keracunan fungisida. Kahit lumita, hanamo pateleho.